Apa tidak terdengar suaranya? Kok nggak ada suaranya ya, maaf. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya belum terdengar. Belum. Ya, Pak. Pak Puji nanti disuruh berkecimpung. Suara saya udah enak belum ya? Udah jelas, Pak. Bukan udah enak. Udah. Udah jelas. Oke. Langsung share screen aja. Kita santai aja ya. Oke. Ini ada yang udah kerja? Udah, Pak. Wis. Tinggal satu. Baik, perkenalkan nama saya Friada Nurfatoni. Saya di sini akan mengajar pada mata kuliah Sistem Informasi ya. Perencanaan Sistem Informasi. Nah, langsung aja Bapak share screen-nya. Oke. Untuk pertemuan pertama kita sepakati dulu kontrak kuliah. Mata kuliahnya analisis dan perencanaan sistem informasi kesehatan. Kita ada praktikum nanti, tapi pada minggu ini kita belum ada dulu. Masih kita siapin dulu untuk kelengkapannya. Oke. Di sini saya sebagai dosen utama, nanti dibantu sama rekan-rekan saya, karena mungkin beberapa saya tidak bisa on terus untuk mengajar rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti dibantu sama Bu Yesi dan Pak Arfan, seperti itu. Belum kuat ngegaji. Belum kuat ngegaji. Untuk kontrak kuliah mungkin sama dengan dosen-dosen yang lain. Tidak ada perbedaan pada mata kuliah saya. Karena kita ini kan masih daring, jadi ya untuk telat itu nggak masalah. Kecuali kalau kita udah tatap muka, ada telat-telat ya mungkin agak lebih sensitif. Tapi untuk mata kuliah saya ini santai aja.
Sorry. Sudah. Untuk kriteria penilaian, praktek 20%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Yang mana itu nanti rangkaiannya dalam 1 semester, seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, kenapa alasannya memilih kuliah mengambil jurusan MIKes? Ya, mungkin dari Mbak Nanda bisa memberikan argumennya, kenapa Anda tertarik untuk mengambil prodi MIKes? Oke, bisa langsung kita diskusi aja, santai aja. Alasannya yang pertama karena kan sekarang kerja di puskesmas di bagian pendaftaran sekalian Ya. rekam medis. Sebelumnya saya kuliahnya D1 asisten paramedis. Jadi nggak nyambung loh sama kerjaan yang sekarang, Pak. Terus juga kalau mau ngelanjut kayak bidan apa nggak perawat gitu, itu kan ribet. Ya ribet semua sih, cuman maksudku ya kayak gitulah. Alasannya ya itu. Karena udah terlanjur kerja di bagian itu, jadi ya pindah profesi aja. Tapi ya masih dalam dunia kesehatan gitu. Oke. Jadi untuk ini ya, melanjutkan menunjang pekerjaannya seperti itu. Ya, Kerjanya di mana? di puskesmas Cukubalak, di Putih Cukubalak. Dodi, Tanggamusa. Oke. Oke, terima kasih pendapatnya. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Rafeni bisa berikan argumennya kenapa nih tertarik di MIKes? Karena belum tahu ke depannya. Pada intinya sih saya ini sudah bekerja di SMK Farmasi di depan Voltekes ini. Iya. Saya kebetulan asisten kepala sekolah. Iya. Ya sambil belajar sih Pak, karena memang disarani dengan beliau untuk masuk di sini. Oh gitu ya. Sebenarnya Ya. sudah nyaman buat kerja. Karena kaget juga kan, sudah lama juga nggak belajar ya. Ya intinya saran beliau sih gitu. Cuman kalau untuk masalah pekerjaannya aku juga belum paham. Oke. Nanti kita sambil belajar bareng ya. Oke deh, terima kasih. Selanjutnya ini ada Mas Rizky Pratama. Nah, apa Mas pendapat Anda untuk mengikut sertakan untuk masuk di bagian MIKes? Ya, karena saya ini disuruh bibi katanya. Iya. Enak. Bibi kan kerja di puskesmas juga, Pak. Iya. Saya mah dari lulusan SMK Perhotelan. Ya. Perhotelan. Disaranin katanya, biarin enak. Ya. Kalau bibi kan juga dikit. Oke. Berarti basicnya ini sebenarnya SMK-nya perhotelan ya? Iya, Pak. Oke deh, banyak macam ini ya berarti ya. Oke. Nggak masalah. Yang penting kita mau sama-sama belajar. Pada akhirnya nanti juga kalau di dunia kerja kan fleksibel, kita menyesuaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Viola Aprilia. Oke deh, apa pendapatnya Anda untuk masuk di MIKes Polkesba? Saya juga disaranin sama teteh sih. Pada ngikutin saran orang. Emang disaranin sama dia masuk
ini aja di Poltekkes, Oke, jurusan bisa. ini. Oke deh. Oke, makasih. Kita agak percepat. Ibu Putri ya? Oh, di sini ada Ibu Putri. Oke, Ibu Putri, saya ingin tahu nih, apa ya pendapatnya, Bu? Pak, saya masih baru lulus SMK, Pak, ada Ibu. Oh, Maaf. maaf ya. Oh, Mbak Putri deh. Oke. Sedih. Oh, saya, Pak. Saya disaranin dari Kepsik Semua Bangsa sih, Pak. Oh, iya, 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 iya. Tadinya sih udah kuliah di Unil lah, terus pindah gitu. Udah selesai? Harus belum sih, baru semester 3 kan di Unil lah, terus suruh pindah ke Poltekkes. Karena katanya kayak kalau untuk peluang kerja di kemudian harinya lebih ini sih, lebih memungkinkan dibanding jurusan yang saya ambil di Poltekkes kemarin, di Unila kemarin. Oke, emang yang di Unil apa jurusannya? Saya ini biologi terapan. Biologi berangkat. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Putu. Pagi Pak, siang deh. Kalau saya sih Pak disaranin untuk sekolah di sini sih Pak, sama Pak Di saya. Oke. Masih Pak Di sih. Kebetulan. Jadi semuanya ini kayaknya berdasarkan saran ya. Ya kebetulan soalnya bosnya kan mau rencana masih lama sih Pak, mau ada buka rumah sakit di sini di Rumbia. Oke deh. Nah, untuk mempersiapkan ke depannya, jadi saya ambil jurusannya ini. Oke. Yang di Rekamedik. Oke, jadi langsung aja ya. Udah masuk ya PPT-nya? PPT-nya udah masuk belum? Belum. Belum. Belum Pak. Share. Oke, udah ya. Oke, lanjut. Jadi statistik sejarah ini bisa dibaca aja di Google. Saya tidak akan mendetailkan untuk sejarahnya. Oke, sistem informasi. Jadi pada dasarnya sistem informasi itu sama. Baik di jurusan manapun, sistem informasi itu sama. Akan tetapi perbedaannya adalah bidang yang ingin digali pada informasi tersebut. Kalau kita kan kesehatan basicnya. Jadi nanti itu ada SIK, Sistem Informasi Kesehatan, seperti itu. Nanti kita gali lebih dalam. Kalau berdasarkan teori,
Jadi ada 2 jenis statistik. Karena ini mata kuliahnya ada gabungan antara statistik dan sistem informasi seperti itu. Karena nanti akan berkaitan pada saat kita kerja. Ini hanya pengantar-pengantar, ya, teori-teori lah. Tuh kan, statistik dibagi menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Nah, yang deskriptif tadi terdapat 2 poin, yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian suatu gugus data. Ini nanti dipakainya biasanya pada saat rekan-rekan sekalian akan menyelesaikan tugas akhir, seperti itu. Atau untuk melakukan sebuah penelitian. Pada saat nanti saudara-saudara sudah di tingkat akhir, statistik ini mungkin akan diperlukan. Bukan mungkin, tapi sangat diperlukan. Biasanya aplikasi yang digunakan itu menggunakan SPSS untuk mengolah data. Seperti itu. Nah, untuk statistik deskriptif, itu pengumpulan datanya dengan kuesioner atau data sekunder. Nah, data sekunder ini data-data tambahan pada saat Anda melakukan penelitian. Nah, ini semua menggunakan aplikasi. Nah, ini makanya di mata kuliah kita nanti ada praktek, di mana praktek itu nanti kita akan mencoba untuk menganalisis suatu data, seperti itu. Mungkin secara teori kita masih bingung, tapi nanti enaknya pas pada saat praktek, kita akan tahu tuh. Apa itu nilai tengah, mean, median, nilai variasi, rank. Untuk secara teori kita mungkin masih susah untuk menggambarkannya. Namun nanti pada saat praktikum kita akan tahu fungsinya itu untuk apa, seperti itu. Kemudian ada analisis data, perhitungan nilai tengah, rate dan rasio, interpretasi. Interpretasi ini penyajian data. Jadi hasil tabulasi data tersebut nanti kita interpretasikan atau disimpulkan, seperti itu bahasanya. Kemudian yang kedua ada statistik inferensial. Nah, ini juga dibagi menjadi 2 poin. Secara teori seperti ini bisa dibaca ya. PPT-nya nanti PPT-nya saya bagikan. Oke. Kemudian next. Kita nanti pada saat mengolah data menggunakan aplikasi yaitu SPSS, kita akan menggunakan beberapa rumus-rumus untuk menggali perhitungan data tersebut. Karena data yang kita input itu kan masih data mentah, untuk itu harus kita olah terlebih dahulu. Nah, di sini ada rasio. Yang pertama, rasio adalah perbandingan dari 2 jenis angka data yang sama. Biasanya ditulis sebagai A per B. Nah, itu ada ya di rumus di bawahnya, seperti itu. Rasio sama dengan X bagi Y sama dengan pasien dewasa dibagi pasien anak-anak. Nah, bla 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 5:2. Itu secara teori. Ini ada rate, di mana kedua angka mewakili hal yang berbeda. Kalau tadi rasio itu adalah perbandingan angka yang sama, kalau rate ini membandingkan kedua angka yang berbeda, seperti itu. Di sini dicontohkan dalam rumus, ini adalah periode waktu. Oke. Nah, ini average, rata-rata. Rata-rata aritmatika atau mean adalah tipe rata-rata yang paling umum untuk menghitung mean aritmatika.
Oke, bisa dibaca sendiri. Nah, ini nanti di aplikasi. Jadi pada teori seperti ini. Dia hanya untuk mencari nilai rata-rata seperti itu. Nanti kita belajar ya. Oke, selesai kuliah dari saya. Cepat kan? Nggak usah lama-lama. Yang penting kita tahu aja nanti pada saat kita terjun di lapangan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang paham? Boleh. Atau mau saya yang nanya? Atau kita kuis aja? Kaget kayaknya kalau kuis nih. Iya. Statistik dan perencanaan sistem informasi. Jadi pada dasarnya kalau statistik ini kita pakai aplikasi itu, aplikasi untuk mengolah data. Nah, nanti kita olah, ada input, ada proses, ada output. Ya kalau di teori memang kita agak ngawang-ngawang, apa sih ini, buat apa sih ini kok? Ya Bapak benar ini ya, ngomong Pak. apa ini katanya? Bingung Pak, kalau jelasin Bingung saya. lebih banyak praktek ya Pak. Ya kalau untuk di statistik kita banyak praktek memang. Karena kalau pakai teori terkadang malah banyak yang lupa. Akan tetapi ini teori tetap dibutuhkan untuk menunjang praktek. Karena mata kuliah kita ada teori dan praktek. Jadi nanti tetap ada kayak kuis, UTS itu tetap pakai teori seperti itu. Namun nanti pada saat rekan-rekan sekalian kerja yang dipakai ya aplikasi itu. Iya. Gitu. Sistem informasi kesehatan. Ada yang tahu nggak sih sistem informasi kesehatan itu apa? Ya, ada yang tahu nggak? Nanti saya jelasin, tapi di pertemuan selanjutnya. Siapa tahu ada yang tahu, saya kasih poin 50. Jadi untuk sistem informasi ini ada beberapa macam. Misal kalau di puskesmas itu biasanya ada simpus. Gitu. Kalau di rumah sakit itu ada SIM-RS, Sistem Informasi Rumah Sakit. Kalau RS Rumah Sakit, kalau simpus Sistem Informasi Puskesmas. Tapi beberapa pada kenyataannya itu belum terlaksana karena memang aplikasinya itu ya mahal seperti itu. Akan tetapi nanti tetap kita akan pelajari satu persatu sebagai teori. Jadi pada saat nanti saudara-saudara bekerja di bidangnya, jadi udah nggak kaget seperti itu. Karena kita ini kan rekam medis, jadi kita harus mengenal beberapa informasi yang diperlukan untuk membantu diagnosis dokter seperti itu. Jadi masih kembali pada pertanyaan saya yang sebelumnya, ada yang tahu sistem informasi kesehatan atau sistem informasi? Sama nih, di fakultas lain juga ada kok. Misalnya di fakultas apa ya? SI, sistem informasi itu sama. Hanya perbedaannya di sini kita kesehatan, mereka bukan umum gitu. Ada yang tahu nggak sistem informasi? Halo? Boleh Google, boleh buka Google. Tenang aja, kita nggak lagi ujian ini. Santai. Kita masih kuliah biasa kok ini, nggak apa-apa. Kalau mau buka-buka Google, oke, it's okay.
Waduh. Ini ada yang mau jawab nih. 50 poin hangus nih ya. Boleh, Pak. Oke, siapa silakan. Sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintahan. Bisa diulangi, Mas Putu ini ya? Sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintah, Pak. Maksudnya gimana tuh? Kayak pengelolaan data. Jadi misal pasien kan berobat, jadi dia ada data yang disimpan dikelola. Jadi nggak sekedar hanya ditulis, nanti kan dipelajari lagi, mungkin dia punya diagnosa kayak diabetes dan lainnya. Oke, Mas Putu ya. Oke, saya catat nih. Jadi jawabannya tadi sebetulnya benar. Akan tetapi kurang lengkap aja deh. Jadi sistem informasi itu benar, pengumpulan suatu data, di mana data tersebut akan kita gunakan sebagai rekam medis atau data yang diperlukan untuk jangka panjang, seperti itu. Prosedur dan pengumpulannya tersebut menyesuaikan dari kebijakan di tempat institusi tersebut. Jadi ada beberapa memang dari sistem informasi tersebut tidak bisa disebarluaskan. Seperti itu. Kalau SIK sendiri itu antar perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan terpadu. Nah, yang saya bilang tadi, kalau di puskesmas itu namanya simpus. Jadi pasien masuk tuh biasanya kan pakai BPJS. Nah, data mereka kan udah terinput tuh di situ. Jadi nggak harus mengulang resum lagi untuk identitasnya. Jadi di situ udah muncul seperti itu. Kemudahannya. Intinya sistem informasi ini yang berkaitan dengan rekam medis yaitu di pelayanan. Seperti itu sih intinya. Kita memberikan informasi terkait data-data pasien yang diperlukan. Jadi pada saat si pasien ini berobat pada satu waktu, kemudian dia berobat lagi, kita udah ada datanya di situ. Sehingga nanti apabila petugas yang pada saat itu tidak hadir, kita bisa gunakan data yang sudah ada. Misal pasien tersebut tidak bisa diberikan obat-obat tertentu yang mana dapat memberikan alergi. Nah, di situ. Jadi udah ada rekam medisnya, jadi nggak usah ngulang lagi. Dengan catatan pada saat pendataan pertama itu betul dan pasien jujur. Seperti itu. Terkadang kenyataan di lapangan pasien ini tidak jujur dan petugas juga tidak detail seperti itu, sehingga pada saat diagnosis di sini kesulitan seperti itu. Itulah gunanya rekam medis. Jadi rekam medis ini bukan jurusan yang biasa aja sebetulnya. Ini kalau di Jawa sebenarnya udah bagus. Dan untuk tahun ini pembukaan CPNS saja sangat banyak untuk jurusan rekam medis seperti itu.
Karena memang seharusnya di setiap instansi kesehatan itu membutuhkan rekam medis. Akan tetapi pada saat ini posisi yang mengisi rekam medis itu justru bukan dari bidang rekam medis. Kadang dari perawat, bidan, seperti itu. Atau bahkan lulusan umum. Nah itulah kalian berperan di situ seharusnya. Itu kalau seharusnya. Makanya kita di sini bersama tim dosen itu mengupayakan agar bisa membentuk kepengurusan untuk rekam medis gitu di Polkesbag. Karena nanti ke depannya kita susah kalau nggak ada organisasi profesi seperti itu. Oke, ada lagi yang lain yang ingin menanggapi atau yang ingin ditanyakan? Ayo, ayo. Boleh tanya nggak, Pak? Boleh. Ini yang tadi yang rata-rata penghitungan umur ini itu maksudnya untuk apa ya, Pak ya? Nah, Yang 3. ini ya. Bukan, yang 3. Oh, ini. Nah, yang rata-rata. Oke, oke. Ini kalau pada contoh, jadi nilai rata-rata yang mungkin muncul berdasarkan data tersebut, kan bisa kita lihat tuh, ada 62. Jadi kita mencari nilai rata-rata. Jadi mencari hasil yang paling banyak muncul, seperti itu. Rata-ratanya berapa, gitu aja sih. Ya. Sama kayak matematika, Mean. Menghitung aritmetika, seperti itu. Itu jadi rata-rata umur pasien yang berobat ya, Pak ya? Ya, rata-rata umur pasien yang mengalami diabetes, gitu aja sih. Diabetes. Oh, di rentan angka berapa yang paling banyak tuh, seperti itu. Yang paling banyak mengidap diabetes, gitu aja. Umur 49. Ada lagi nggak? Yang lain dong. Oke. Mana suaramu? Mana lagi? Oh iya, tadi belum kebentuk ini ya, si pennya ya. Siapa yang mau jadi si pen mata kuliah saya nih? Kalau yang lain biasanya Putu nih. Aku pengen yang lain deh. Ada yang ingin mengajukan diri menjadi si pen mata kuliah saya? Nih, nggak usah takut loh. Tenang aja. Nanti yang membantu saya mengondisikan teman-teman pada saat pembelajaran seperti itu. Atau saya aja yang nunjuk ya. Oke, untuk mata kuliah saya tetapkan si pennya ini apa ya? Tutupin kayak mukanya. Viola aja deh.
Gitu ya. Mbak Viola udah jadi sipen belum di mata kuliah lain? Saya udah, Pak. Yang belum deh, yang belum. Ada nggak yang belum jadi sipen? Hah? Mas Putu tadi udah jadi sipen? Di mata kuliah lain? Belum sih, Pak. Cuman nyambi kerja, takutnya nanti nggak bisa mengondisikan malah. Oh, siapa ya? Soalnya kalau di kerja nggak bawa HP, Pak. Oke deh. Mbak Suci aja ya. Oke, jadi sipen saya nanti Mbak Suci, nanti kita koordinasi untuk pembelajaran mata kuliah saya. Jadi pada saat waktu-waktu tertentu mungkin saya tidak bisa hadir, saya akan memberikan tugas, nanti bisa saya sampaikan kepada Mbak Suci. Oke, Mbak Suci keberatan? Iya, keberatan ya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke deh. Oh, ini tadi belum saya scroll ke bawah, masih ada lagi ya? Oh, iya. Jadi setelah sampai pada titik ini dengan beberapa mata kuliah dari dosen, semakin yakin ya untuk di D4 MIKes ini. Oke, kita berjuang bareng-bareng gitu kan, karena kampus kita ini kan perdana tuh. Jadi nanti kalian angkatan pertama, yang mana biasanya angkatan pertama ini akan diprioritaskan untuk yang lebih baik, karena nantinya kalian ini kan sebagai promotor untuk adik-adik tingkatnya nanti. Jadi kalau kalian sukses, adik-adik tingkatnya juga pasti akan meniru kalian seperti itu. Dengan harapan pada saat kalian prosesi pembelajaran ini nanti sampai akhir selesai dengan maksimal seperti itu. Untuk di mata kuliah saya sendiri, saya tidak akan menyulitkan kalian, akan tetapi penuhi saja tugas-tugas yang saya berikan seperti itu. Jadi fleksibel aja kalau sama saya. Ini ada Intan Daviana, ini udah kerja ya? Iya, Pak, udah kerja. Kerja di mana, Kak? Di DPP Dr. Evi. DPP Dr. Evi. Udah selesai kuliah apa gimana nih? Apa lulus SMA? Basic. Lulus SMK. Oh, SMK-nya farmasi sini? Enggak, perkantoran. Oke. Oke, sip. Jadi ini udah banyak yang kerja ternyata beberapa dari kalian. Oke, tetap semangat. Untuk di pertemuan awal ini kita hanya memaparkan kontrak kuliah aja dan teori-teori dasar. Kuliahnya udah selesai. Saya mau ngasih tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kita kan akan membahas tentang SIK, Simpus, dan lain-lain. Nah, saya akan memberikan tugas kepada saudara-saudara untuk mencari apa itu SIK, apa itu Simpus, dan apa itu SIM-RS. Nanti ditulis aja hasil kerjanya dalam bentuk Word. Nanti dikumpulin sama si pen saya tadi. Nanti pada saat pertemuan selanjutnya, saya akan sampaikan hasil penilaiannya. Jawabannya yang saya mau berdasarkan pemahaman kalian.
Jadi setelah kalian baca apa itu, jadi tolong dipaparkan, seperti itu aja. Saya ingin menggali lebih dalam sampai mana saudara-saudara ini mengenal sistem informasi, seperti itu. Maaf Pak, tadi SIK, SIK, Simpul, Simpus, SIMRS. Oke, saya ketik aja ya. Dah, tugasnya itu simple. Cari tahu aja apa itu SIK, Simpus, dan SIMRS. Oke, ada yang ditanyakan terkait tugas? Penuangan dalam bentuk tugasnya ini fleksibel aja, yang penting rapih, dibaca enak, itu aja. Spasinya 1,5 atau 2 nggak apa-apa, yang penting dibaca enak. Judulnya mata kuliah saya. Nah, di bawahnya nanti dikasih tahu tuh, misal SIK, apa, Simpus, apa, dan SIMRS, gitu aja sih. Silahkan kalian berkreasi. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ngumpulnya minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Jadi terakhir saya terima Kamis minggu depan. Oke, nanti hari Jumat depan kita bahas bareng-bareng. Oke, nanti mungkin Mbak Suci bisa bantu saya untuk koordinir teman-temannya. Biar ngumpul semua. Jangan sampai ada yang nggak ngumpul. Kita masuk bareng-bareng, kita keluar juga bareng-bareng. Gitu. Sama-sama. Jangan egois sendiri-sendiri. Ya, saya nggak suka yang kayak gitu. Kalau ada temannya yang kesusahan, dikasih tahu. Oke, kalau ada yang nggak paham, ada yang paham, saling bantu temannya seperti itu. Atau bisa hubungi saya. Ini WA saya.
WA saya ada 2, yang di grup udah masuk, tapi kalau nggak saya respon, WA aja ke yang WA satunya. Oke. Oke, kuliah kita 1 jam. Udah selesai sebetulnya. Ada yang ingin ditanyakan atau kita akhiri saja pertemuan hari ini? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kerja, lanjutin kerjanya. Yang lagi nggak kerja, langsung dicari tugasnya. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave.